Halo guys, it's me Decil Prapanca dan kali ini gue pengen ngajakin lo semua buat kenal with a good friend of mine. Actually, she's a very good friend of mine, Saira Nisar. Buat yang belum kenal siapa dia, well, gue ketemu dia ini sekitar 8 tahun yang lalu, 8 atau 9 tahun yang lalu di kota Bandung. Dan satu hal penting yang harus banget kalian tahu dan kenal dari Saira Nisar ini adalah dia membuat sebuah movement yang gila, keren banget di kota Bandung. Padahal dia ini bukan orang Bandung aslinya, tapi dia membuat sesuatu yang big, a very big movement di kota Bandung. Nah, to be honest, gue udah lumayan lama juga nggak ketemu sama Saira. Dan beberapa hari yang lalu dikasih kabar katanya this week dia bakal ada di Bandung. Jadi ini gue nggak akan nyanyiakan kesempatan ini. Gue akan samperin dan supaya kalian bisa kenal lebih dekat juga, lebih tahu lagi. Dan kita cari tahu apa kabarnya Saira Nisar sekarang. Jadi jangan kemana-mana, ikutin gue, kita akan ketemu sama Saira Nisar hari ini. Saira. Hi, Decil. How are you? Good, how are you? Gila, udah lama banget gak ketemu ya. I know, berapa lama ya kita gak ketemu? Gue ganggu nih, barusan lagi meeting. Ya lumayan, gak apa-apa lah. Buat lo apa sih yang enggak? Baik. I told you she's a good friend of mine ya. Lagi sesibuk apapun gue datang, boleh dong diganggu bentar ya. Boleh lah. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Gimana? Yes. Sibuk apa sekarang Saira Nisar yang gila kayak gue dari pertama kali kenal lo, termasuk yang susah lo nyari waktu lo luang buat gue ajak. Kalau gue yang ngajak buat santai-santai susah, harus nunggu lo yang ngajak karena waktunya schedule lo gila-gila padat banget. Iya, memang agak susah sih. Gue gak pernah bisa diem sih anaknya. Oh iya pasti. Ini sambil jalan-jalan atau mau sambil duduk dulu? Jalan Ayo, aja ya. sambil jalan aja ya. Biar santai ya. Iya. Oke, jadi pertama kali kalau nggak salah gue ketemu lo itu sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi sesungguhnya lo bikin sebuah movement di Bandung yang menurut gue itu wah gila keren banget. Itu sejak tahun 2011 ya? 2011 bulan Februari. Bulan Februari itu Ya. di 2011 dengan hadir di Bandung dengan Trademark Market. Tapi sebelum itu apa yang bikin lo akhirnya kepikiran untuk bikin Trademark Market dan kenapa di Bandung? Dan lo bukan orang Bandung gitu Gue awalnya, bukan kan? orang Bandung, kayak waktu itu tuh gue kasarnya tahu jalanan Bandung aja enggak gitu, saking gue tuh nggak tahu Bandung. Sebenarnya semuanya tuh nggak sengaja banget sih. Gue itu kan sekolah fashion LaSalle College, suka banget sama fashion dan dari dulu cita-cita gue bikin local brand. Tapi dulu tahun 2011 itu tidak segampang sekarang bikin local brand, right? Benar. Suatu saat gue lagi jalan-jalan di sebuah mall di Jakarta, gue ngeliat banyak banget local brand yang keren-keren. Terus gue dengan pedenya pikir itu adalah dari Jakarta. Ternyata semua itu dari Bandung. Jadi saat itu yang lo lihat si produk-produk yang keren-keren itu, lo pikir itu brand Jakarta. Yes. Turns out itu orang Bandung, yang taruh produknya di Jakarta. Iya, dan akhirnya gue waktu ke Bandung penasaran nih, mau cari si brand-brand tersebut. Iya. Nah terus gue nggak nemuin gitu kan. Nah akhirnya gue pikir kayak, oh ternyata di Bandung ini banyak banget desainer sama young entrepreneurs yang kreatif, tapi nggak ada wadahnya gitu. Benar, oke. So I think this is kind of crazy karena gue belum pernah bikin event sebelumnya, nggak ada pengalaman sama sekali. Itu beneran ya, jadi gue sebenarnya itu denger cerita aja kayak lu tuh memang awal bikin event tuh bener-bener otodidak dong dibilangnya. Iya, sama. Dan itu bukan event kecil. It's not an event kecil dan pada saat gue propose ke ownernya Paris Panjava, gue juga. Itu pertama di Paris Panjava ya? Iya, di Paris Panjava gue bawa proposal, gue nggak yakin juga dia bakal approve. Tapi if you never try, you never know. Konsep hidup gue seperti itu. And then pas gue datang, gue jelasin this is the idea, dia approve. And I was saat itu juga, and I was shocked karena nggak pernah bikin event dan dia tanya kayak how many meters do you need, dia bilang gitu kan. Dan gue waktu itu kayak mikir apa mau bikin berapa banyak nih, nanggung-nanggung nggak mau nanggung-nanggung, anaknya emang kayak udahlah go hard or go home kan. Langsung bikin 100 dan itu kayak di 1.300 meter square. For the very first event loh. For the very first event, I think I'm crazy karena nggak mikir kayak gitu. But in a good way. In a good way, I know that people think I'm crazy. Yeah, but like pas gua keluar dari si kantor Paris Panjava tuh gue kayak langsung bengong gitu loh. What have I done? Like gue nggak tahu sewa partisi di mana. I don't have. Dan lo masih sendiri di Bandung. Lo belum kenal banyak orang saat itu kan. I don't have a team kan pada saat itu dia. juga. And then tiba-tiba doing this event, which is one of the biggest event in Bandung at the time. Terus juga kayak di Mall Paris Panjava, bukan mall kecil waktu itu, lagi naik banget kan Paris Panjava, baru-baru itu 2011 tuh kayak lagi hits banget. Itu like gila sih, I don't know like
makanya gue kayak kadang-kadang kalau mikir lagi nih flashback kayak gila sih gue ambil keputusan itu tuh kayak lumayan kayak. Oke, dan di event pertama ini pasti banyak nemuin tantangan. Tantangan paling berat, paling besar yang lo hadepin saat itu apa sih? Aduh, tantangan ya, banyak nih tantangan. Kita pindah tempat yuk. Oh oke, sampai harus pindah tempat loh. Oke, baiklah. Kita tunggu jawabannya ya. Oke, jadi tantangan terbesarnya apa di trademark yang pertama? Jadi banyak banget sih, karena kan pertama kali bikin event, belum pernah ada pengalaman bikin event, terus juga 100 brand. Itu dia, Gua harus lo kumpulin. Yes, harus convince mereka untuk ikutan, apalagi ini yang pertama kali di Bandung ada event sebesar ini. Dan juga ya itu kayak dari event itu gimana pun kita mencoba untuk supaya jangan ada ini itu tetap selalu ada sesuatu. Betul, ya kan, segimana kita perfect untuk prepare juga tetap ada aja. Dan kayak waktu trademark pertama itu pelajaran yang luar biasa banget sih, bener-bener on the spot belajar dari yang nggak tahu apa-apa, tapi sampai akhirnya sekarang tuh gue sampai kayak udah tahu hal-hal kecil kayak listrik, kabel dan lain-lain semua sedetail itu sekarang udah turun sampai terjun karena belajarnya on the spot gitu. And it turns out trademark pertama a big success. Yes. Ya, sampai akhirnya sampai tahun ini berarti total udah berapa trademark market ya untuk trademark market? Udah ada 11 trademark market. Wow. Dan udah berjalan selama 10 tahun. 10 tahun 11 berarti itu kan nih bisa dihitung kalau misalkan rata-ratanya ada yang mungkin setahun ada yang bisa 2 kali lo bikin event ya. Untuk yang trademark doang aja ya. Dan ini gua sebenarnya gabung pertama kali kerja bareng sama Saira ini di kayak event trademark yang ke-5 kalau nggak salah ya, ke-5. Dan ini saksi mata sendiri ya, ini kalau misalkan kalian lihat temen gue ini ya kan, ini daily wear-nya memang begini ya, always stunning ya, tetap on selalu. Dan kalau misalkan lagi trademark, lagi event, bener apa yang dia bilang tadi, dia sampai giving attention to details, listrik apa segala macam, tahu ikut loading sampai subuh, sampai pagi gue ikut. tapi tetap juga begini keadaannya. How come? Sementara gue ya yang saat itu bareng juga dari pagi sampai sore, gila ya. Tapi emang beneran itu yang gue adore juga dari Saira Nisar ya. Inilah yang bisa direpresentasikan oleh a woman yang sangat mandiri, dan lo mungkin bisa mendobrak stigma orang-orang kalau misalkan cewek terus outlooknya apa always stunning gitu kayak nggak bisa kerja, tapi you're not that kind of woman I think. Iya, I think like lu sebenarnya salah satu orang juga yang selalu bilang sama gue bahwa go out there gitu kan, show yourself, karena gue sempet ngumpet di belakang, itu behind. Itu salah satu yang sempet gue tuh kayak gemes banget. Dan apa yang bikin lo gak mau muncul, gak mau pergi ke kampus-kampus and sharing gitu kan, lebih kayak ngumpet aja di belakang behind the scene. Tapi lo meyakinkan gue bahwa you have to go out there gitu kan. Di situ pas lo jadi promo mulai ngasih tahu ke gue untuk interview dan lain-lainnya. Buat gue kayak, menurut gue kayak gue pengen menginspirasi perempuan-perempuan di sana bahwa sebenarnya kita tuh we're strong enough gitu untuk do all at the same time. Kayak misalkan we have kids atau apa, at the same time kita juga bisa kerja and do achieve something gitu kan. And itu contoh yang pengen aku kasih tahu ke orang-orang, so hopefully bisa menjadi inspirasi. Oke, dan juga yang selanjutnya yang gua tangkap juga nggak boleh cepat puas dengan goals yang udah kita raih ya. Ini kalau dari Saira ini terbukti dari event ke eventnya, kalau tadi start dari 100, next event itu akan lebih banyak tenants ya kan. Sekarang udah 180 ya terakhir. 180 gitu kayak gue setiap pertama kali ikut meeting, oke target kita sekarang total tenannya segini. What? Tapi terlaksana dengan baik dan lancar gitu ya. Bahkan setelah trademark market sukses juga, lo tetap akan melebarkan sayap juga sampai akhirnya bikin ada namanya taste market. Yes, taste market itu gara-gara di trademark kita kumpulin 15 sampai 20 F&B yang juga dari homemade di rumah atau misalkan yang benar-benar young entrepreneurs yang baru usaha. And itu it was a big success gitu kan. Salah satunya juga Armita di situ, Aromanis ya kan. And a lot of other Maichi juga started there. And then terus bikinlah taste market yang 100 brands of food gitu. Another 100. Always start with hundreds. Nah, satu lagi yang perlu dikasih complimentary adalah bahwa trademark market nggak hanya support the brands, tapi the whole creative industry in Bandung gitu. Karena dari mulai musisi-musisi itu gue inget
banget Tulus ya kan. Ya, Tulus. Pertama kali main di Trademark loh, dan belum banyak orang yang kenal Tulus saat itu ya. Kayak Trademark Market 2 waktu itu. Banget, iya ya. Ingat banget, terus Yura Yunita dan masih banyak lagi musisi-musisi yang akhirnya terbantulah dengan punya market sendiri dari main di Trademark. Itu juga secara tidak sengaja sih, karena kita ya? memang daripada ngangkat musisi yang udah terkenal, kita waktu itu juga emang in every aspect, mau itu dari fashion, mau itu dari makanan, dari musisi, whatsoever, di dalam Trademark itu adalah perkumpulan kita support this young entrepreneurs or musician apa kita mau angkat, dan rasanya tuh luar biasa banget deh Cil, kalau ada orang yang datang ke gue bilang kayak gara-gara Trademark gue jadi begini atau bisa itu tuh kayak harga yang nggak bisa dibayar dengan apapun sih, luar biasa rasanya. Itu like another level of like kepuasan tersendiri. Ini justru yang bikin orang-orang Bandung aslinya sendiri kayak gila ya, ini yang justru aware sama hal gini. Saira Nisar yang bukan dari Bandung loh gitu ya. Tapi untungnya thank you loh Mbak ya untuk Trademark Market, Test Market yang luar biasa dan terus masih ada, masih kita tunggu-tunggu eventnya. Nah, pernah suatu hari gue lagi main juga ke Trademark Market, dan di sana juga ternyata lu memperkenalkan sesuatu yang baru lagi, yaitu adalah Beauty of Saira. Yes. Ini apa lagi? Apa lagi? Ini mungkin adalah salah satu brand atau unit bisnisnya dari Saira yang nggak gua consume ya produknya ya. Ya, jadi waktu itu karena ya again cinta banget sama local brand, tapi karena fashion udah begitu banyak, dan kita kan di Trademark juga kurasi fashion brands. Jadi sudah tersalurkan gitu. Tapi ada sisi lain yang gue sangat passionate, which is beauty, yang belum tersalurkan. Nah makanya waktu itu gue sempat sekolah dulu ke London. Nah itu ya, kan sempat ada memang beberapa waktu Trademarknya kayak sempat vakum gara-gara ke sekolah dulu ke London, karena gue pikir kayak nggak bisa gue bikin sebuah brand hanya karena gue suka, jadi I have to also study and know about it. Terus udah gitu pergi, setelah itu pulang baru bikin kosmetik which is Beauty of Saira local brand. Nah di zaman kemarin local brand tuh semuanya pada bikin lipstick, lip matte dan lain-lain, gue bikin sesuatu yang beda, which is an eyeshadow palette. Dan itu it takes 2 tahun deh Cil untuk bikin. Dan gue tuh segala macamnya. Iya, gue tuh nggak tahu bahwa ternyata eyeshadow itu adalah produk paling susah dibuat di antara semua kosmetik. Oh iya. Again, gue mencari sesuatu yang susah-susah. Kenapa sih? Emang anaknya suka tantangan apa gimana sih gitu kan? Enggak, soalnya ke pabrik gue bilang, kok ini udah 2 tahun aku punya eyeshadow nggak selesai gitu, lama banget. Selama itu bikin, terus pabriknya bilang. Tapi lo bisa sabar loh. Iya, nggak sabar juga sih, cuman kayak maksudnya gimana lagi gitu kan. I want it to be keluar produk pertama to be a good one, yang the best one gitu. Jadi sabar ya, udah nunggu 2 tahun itu. Pabriknya bilang, kamu tahu nggak kenapa it takes so long? Karena emang ini produk yang paling susah. Kenapa lipstick atau lip matte orang banyak buat? Karena itu gampang. Nah eyeshadow itu adalah salah satu yang paling susah. Terus aku kayak, oh no. Tapi berbekal lu waktu sekolah juga di London segala macam, akhirnya lu yang riset sendiri, lu yang nentuin sendiri warnanya, formulanya, packaging gue yang approval, semuanya gue nggak kasih. Ya lu tau lah gue kerja gimana di Trademark kan. Ya segala macam, meskipun udah ada tim, gue tetap very like turun tangan segala macam gitu, attention to details. And so with boss juga sama, I wanna make sure semuanya oke, sesuai yang aku mau gitu. Oke, dan akhirnya sampai hari ini berarti udah ngeluarin berapa palette? Sekarang udah keluarin, udah ada gloss, kita udah ada 6 items, berarti 5 gloss and 1 eyeshadow palette. Terus kita mau ada bentar lagi launching collaboration with the influencer. Wow, nice ya, karena begitu keluar pun ternyata apa yang sudah diformulakan oleh Saira Nisar ini bagus juga ininya, dari respon dari orang-orangnya. All beauty bloggers udah pakai. Iya, all beauty bloggers sudah pakai. Semua udah recommended itu ya, produk one. Luar biasa loh. Nah, yang gue penasaran ini dari semua apa yang udah lo raih gitu ya, achievement ini, event semua dikasih kelancaran. Tapi gue yakin banget di 2020 ini nggak ada satu orang pun yang tidak terkena dampak dengan pandemic. Yes, betul. Termasuk lo dong? Iya, termasuk gue kena juga sih dampaknya. Iya. Sekarang gue mau meeting, yes. Kenapa nggak lu ikut aja? Sekalian sambil gue cerita. Oh baik. Oke, jadi ya, soalnya gue ceritain ya, karena gue ceritain. pengen tahu lu cara menghadapi this kind of situation tuh seperti apa, gue pengen tahu juga. Iya, ayo. Cause like I have a meeting to go, so let's go. Oke, baiklah, let's go.